Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Selamat bergabung di kelas dunia maya ini, kelas daring mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan bersama Bapak Hafid Nurrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran daring, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai selesai. Ya, selamat pagi untuk anak-anak. Ini pelajaran kita mulai lagi di semester genap atau semester 4 tahun ajaran 2020-2021 masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pembelajarannya masih jarak jauh atau PJJ menggunakan daring. Untuk materi kita pada pertemuan pertama ini yaitu dengan KD baru, KD 3.5 dan KD 4.5. KD 3.5 yaitu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi atau electronic fuel injeksi. Dan KD 4.5 yaitu perawatan berkala pada sistem bahan bakar injeksi atau electronic fuel injeksi atau EFI. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita bisa menjelaskan dasar-dasar sistem bahan bakar EFI dan bisa menjelaskan komponen sistem bahan bakar bensin injeksi atau electronic fuel injeksi serta bisa mengidentifikasi komponennya dan bisa merawat sistem bahan bakar electronic fuel injeksi atau EFI. Silahkan dilihat dulu gambarnya seperti ini. Injeksi nanti ada injektor bahan bakar diinjeksikan. Dan alasan apa sih EFI ini dikembangkan oleh ilmuwan? Alasannya, jadi mengapa harus beralih ke sistem EFI? Yaitu standar emisi di Eropa dan Amerika begitu ketat, di mana karburator tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Dengan ini, maka sistem EFI diciptakan untuk meminimalisir emisi gas buang yang berbahaya. Jadi emisi gas buangnya itu rendah dan hemat bahan bakar serta tenaga mesin lebih optimal. Apakah emisi gas buang itu? Jadi emisi gas buang itu sebenarnya sisa-sisa pembakaran. Tetapi emisi gas buang juga ada yang berbahaya atau yang beracun. Yaitu contohnya karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, nitrogen oksid atau NOx, sulfur oksida atau SOx, dan plumbum oksid PbOx atau timbal. Kenapa berbahaya? Karena emisi gas tadi yang berbahaya tadi itu berdampak terhadap kesehatan manusia dan bagi lingkungan hidup. Bagi kesehatan manusia ini bisa dilihat pada bagian berikut. Jadi timbal atau PB ini akan menurunkan tingkat kecerdasan IQ dan perkembangan mental anak. Timbal juga PB juga akan yaitu mengakibatkan tekanan darah tinggi. Hidrokarbon dan karbon monoksida HC dan CO akan mengakibatkan kepala jadi pusing. HC dan NOx akan mengakibatkan iritasi pada mata kita. HC, NOx, dan SOx akan mengakibatkan tenggorokan gatal hingga timbul batuk-batuk. Akibat CO dan NOx juga akan mengganggu gangguan jantung. Timbal juga akan mengganggu fungsi ginjal. Timbal atau PB juga mengurangi fungsi reproduksi, khususnya kaum laki-laki.
Hidrokarbon dan nitrogen oksid atau NOx akan memacu asma dan kanker paru-paru. Ini akibat dampak emisi yang berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan bagi lingkungan hidup, itu akan menimbulkan hujan asap yang berakibat menurunnya kesuburan tanah, mematikan ikan di kolam, dan menyebabkan terjadinya pemanasan global, meningkatkan suhu udara, naiknya permukaan laut. Ini dampak bagi lingkungan hidup. Sekarang prinsip kerja EVI. Kita flashback dulu ke prinsip kerja mesin 4 tak. Apa itu 4 tak? 4 tak itu seperti pertemuan yang di semester ganjil yang lalu, bahwa 4 tak itu adalah 4 langkah torak atau piston naik turun TMA ke TMB, TMB ke TMA 4 kali langkah dalam satu siklus kerja. Siklus kerja itu apabila sudah melakukan 4 langkah tadi, langkah hisap atau masuk, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Yang pertama adalah langkah masuk atau hisap atau intake stroke. Langkah ini sesuai gambar ini. Jadi posisi katup hisap atau katup masuk ini terbuka dan katup buang tertutup. Sehingga udara dan bahan bakar, ini khusus motor bensin, kalau untuk diesel itu cuma udara saja, yang telah teratomisasi di saluran intake manifold masuk ke ruang bakar. Di campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar melalui intake manifold dan katup masuk. Yang kedua adalah langkah kompresi atau compression stroke. Sesuai gambar di samping, posisi piston naik dari TMB ke TMA. Kalau langkah hisap atau masuk tadi, posisi piston turun dari TMA ke TMB. Posisi katup hisap dan katup buang tertutup. Hisap dan buang tertutup. Udara dan bahan bakar yang telah teratomisasi di ruang bakar dipampatkan atau ditekan, menjadikan tekanan dan temperatur akan naik. Jadi udara dan bahan bakar yang telah tercampur ditekan ke atas oleh piston, sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Posisi ini posisi piston bergerak ke atas, TMB ke TMA. Langkah yang ketiga yaitu proses langkah usaha atau expansion stroke. Posisi katup sesuai gambar di samping, katup masuk dan keluar tertutup. Udara dan bahan bakar yang teratomisasi di ruang bakar dengan tekanan dan suhu yang tinggi, hasil kompresi tadi, dibakar dengan bantuan letikan busi atau bunga api dari busi dan menimbulkan gaya gerak piston ke bawah sehingga terjadi ledakan dan mengakibatkan piston langsung turun ke bawah. Jadi piston bergerak dari TMA ke TMB, itu langkah usaha. Dan yang terakhir ada proses langkah buang atau exhaust stroke. Pada posisi ini katup hisapnya tertutup, sedangkan katup buangnya terbuka. Udara dan bahan bakar yang telah terbakar di ruang bakar menghasilkan sisa gas hasil pembakaran atau emisi, keluar melalui saluran exhaust manifold, dan selanjutnya ke knalpot gambar ini dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jadi piston bergerak ke atas, TMB ke TMA, sehingga sisa pembakaran tadi dibuang melalui exhaust manifold dan ke knalpot. Nah, jadi ada fuel pump, ada fuel filter, masuk ke karburator, ada air filter atau saringan udara, ada udara disaring udara masuk ke engine melalui intake manifold. Ini prinsip dasar sistem karburator. Sekarang kita bicara masalah sistem injeksi atau sistem EV. Sistem injeksi itu ada sesuai bagan ini ada 3 macam, yaitu mekanik, semi elektronik, dan full elektronik. Mekanik itu membuka terus-menerus pada tekanan tertentu, jadi terus-menerus. Jadi itu contohnya K-Jitronic. Semi elektronik
injektor membuka terus-menerus pada tekanan tertentu yang tekanannya diatur secara elektronik. Jadi tekanannya sudah diatur secara elektronik, yaitu KEJ-tronic contohnya. Nah, yang full elektronik, injektor membuka secara elektromagnetik, jadi tidak terus-menerus. Jadi membuka secara elektromagnetik yang diatur oleh unit pengontrol elektronik. Contohnya D, G-tronic, L, G-tronic, mono G-tronic, dan motronic. Ini contoh yang full elektronik. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita bahas satu persatu. Prinsip dasar sistem L-G-tronic. L itu dari bahasa LAV. LAV atau bahasanya di sini itu airflow sensor, atau LAV itu udara. Jadi ada fuel pump, ke fuel filter, ada fuel rail itu pembagi ke fuel injection valve atau injektor. Injektor diatur oleh ECU dari perintah sensor. Untuk udara atau air nanti masuk ke air filter atau saringan udara dan disensor oleh airflow sensor, jumlah udara yang akan masuk. Sensor ini nanti dikirim ke ECU, ECU bisa memerintahkan berapa atau lamanya atau berapa injeksi yang akan diinjeksikan ke dalam engine. Ya, itu dulu saja untuk pertemuan kali ini, itu prinsip dasar EVI. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita jelaskan lagi komponen-komponen dasar dari sistem LG-tronic dan DJ-tronic. Untuk itu ya silakan belajar lagi dan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.